Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, jika antum sudah selesai berdoa, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Kita masuk di pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia adalah proses masuknya gas oksigen pada tubuh kita dan diproses di paru-paru, kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau pernapasan pada manusia adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau biasa disebut dengan O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Pada sistem pernapasan manusia memerlukan alat-alat pernapasan ya. Adapun alat-alat pernapasan yang pertama adalah hidung. Yang kedua, tenggorokan. Dan yang ketiga, paru-paru. Baik. Proses pernapasan dimulai ketika udara atau oksigen memasuki tulang hidung. Di dalam lubang hidung, udara disaring dengan rambut-rambut halus. Kemudian, setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan menuju ke paru-paru. Di tenggorokan, udara melalui 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Saluran yang bercabang 2 itu disebut bronkus. Ya, jadi ini namanya bronkus, ya. Kemudian bronkus ini terhubung dengan paru-paru yang berada di sebelah kiri dan paru-paru yang berada di sebelah kanan. Dan kemudian bronkus itu bercabang lagi ya, dan cabang yang paling kecil itu dinamakan dengan bronkiolus. Kemudian bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas CO2 dan uap air dengan oksigen. Ya, jadi di dalam alveolus akan terjadi yang namanya pertukaran gas CO2 dan uap air dengan oksigen. Setiap antum bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang sama karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Ya, jadi itulah tadi pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi untuk melaksanakan sistem pernapasan pada manusia, maka diperlukan yang namanya alat-alat pernapasan ya, yang terdiri tadi sudah Bu Fatma sebutkan, ada hidung,
Kemudian tenggorokan juga terbagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu faring, laring, dan trakea. Kemudian dilanjutkan ke bronkus, bronkiolus, dan kemudian paru-paru ya. Dan sistem pernapasan pada manusia juga terjadi karena adanya udara yang masuk ke dalam tubuh, yaitu oksigen ya. Dan yang memberikan kita oksigen itu ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa kita bayangkan bagaimana misalnya setiap kita bernapas, kita menghirup oksigen, maka kita harus membayar ya. Jadi itu pasti harganya sangat-sangat mahal, tapi Allah memberikan dengan gratis ya kepada kita. Maka kita harus bersyukur ya. Kesyukurannya kita ketika kita bangun pagi, kita masih bisa untuk bernapas ya, artinya kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah ya segala apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kenikmatan kesehatan dan juga kehidupan ya, dengan kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu saja mungkin yang bisa Bu Fatma jelaskan kepada antum hari ini. Semoga apa yang Bu Fatma jelaskan bisa bermanfaat untuk antum dan juga bisa menambah ketakwaannya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.